Shalom adik-adik. Wah, sudah hari Minggu lagi nih. Adik-adik, waktu terasa begitu singkat ya. Gimana nih pengalamannya mulai dari hari Senin sampai Sabtu kemarin? Pasti penuh berkat kan? Karena walaupun kita sedang sedih ataupun senang, Tuhan selalu beserta kita. Yang setuju, coba angkat tangan. Adik-adik, untuk menyambut ibadah kita hari ini, yuk kita menyanyikan lagu Halo, Hello, Ola, dan dilanjutkan dengan Adalah Sukacita di Hatiku. Sudah cukup semangat kan adik-adik? Sekarang saatnya kita berdoa. Mari melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu karena hari ini kami bisa memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang. Dengan
adik-adik, tibalah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah berkati kami hingga saat ini. Tuhan, pada hari ini kami mau memuji Engkau Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami setiap firman yang kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatalah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak ingin bertanya dulu pada kalian. Jika ada di antara kalian yang temannya pernah mencuri uang kalian, kira-kira kalian masih percaya tidak ya? Dan memberikan kesempatan kedua padanya? Tentu tidak ya adik-adik. Bahkan kalian tidak akan memberikan kesempatan kedua lagi. Lalu, apakah Tuhan Yesus sama seperti kita? Tidak mau percaya dan tidak mau memberikan kesempatan kedua? Tentu tidak ya adik-adik. Tuhan Yesus pasti tetap percaya dan memberikan kita kesempatan kedua. Lalu buktinya apa Kak? Inilah saatnya kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 35 dengan tema Tuhan memberiku kesempatan kedua. Dari Keluaran 34 ayat 1 sampai 35 dijelaskan bahwa Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel. Apakah Tuhan marah tanpa sebab? Tentunya tidak ya adik-adik. Tuhan marah karena bangsa Israel membuat patung berhala dalam bentuk anak lembu emas. Tuhan juga semakin sangat marah karena bangsa Israel menyembah patung yang mereka buat sendiri. Lalu, di situasi itu, apakah Tuhan saja yang marah pada saat itu? Ternyata tidak adik-adik, ada Bapa kita Musa yang juga sangat marah kepada bangsa Israel. Bapa Musa yang ditunjuk Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel, namun karena tingkah laku bangsa Israel yang sangat mengecewakan Tuhan, maka Bapak Musa pun sangat marah sampai dia melempar 2 batu ke kaki Gunung Sinai. Padahal 2 loh batu itu adalah pemberian Tuhan kepada Bapak Musa. Nah adik-adik, kira-kira Tuhan masih sangat marah kepada bangsa Israel? Tidak adik-adik, Tuhan memberikan bangsa Israel kesempatan kedua dengan memerintahkan Bapak Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Kira-kira ngapain ya Bapak Musa naik ke Gunung Sinai? Pada saat itu, Tuhan memberikan 2 loh batu yang baru kepada Bapak Musa. Nah, jika 2 loh batu yang sebelumnya diberikan langsung oleh Tuhan, maka berbeda dengan 2 loh batu yang baru adik-adik. Kali ini Tuhan menyuruh Musa untuk membuat 2 loh batu sendiri. Kira-kira apa tujuan Tuhan menyuruh Bapak Musa membuat 2 loh batu yang baru dengan tangannya sendiri? Tepat sekali, karena Tuhan ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada bangsa Israel. Bagaimana adik-adik? Sangat baik sekali ya Tuhan kita. Padahal tadi dia sudah dibuat sangat kecewa oleh bangsa Israel. Tapi justru Tuhan membalasnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh lebih besar kepada bangsa Israel. Adik-adik terkasih, dari firman Tuhan yang kita dapat pelajari ialah yang pertama, kita harus mengaku, menyesali, dan tidak mengulang kesalahan atau dosa yang membuat hati Tuhan sangat kecewa. Contohnya, jangan berbohong, melawan orang tua, dan jangan malas ibadah sekolah minggu. Yang kedua, meskipun Tuhan memberikan kesempatan kedua,
kepada kita, tetapi bukan berarti kita bebas berulang kali melakukan kesalahan yang sama dan meminta maaf kepada Tuhan. Sebab meskipun Tuhan kita penuh kasih dan pemaaf, akan tetapi Ia tetap bersikap adil dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak mau berubah untuk meninggalkan dosa di masa lalu. Jadi marilah adik-adik menggunakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan dengan tidak mengulang kesalahan atau dosa yang membuat Tuhan kecewa dan marah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, marilah kita menutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mengajari kami untuk menggunakan kesempatan kedua daripada Tuhan. Ajarilah kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau berubah dan terus menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian, Aku Berubah. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat 12. Isinya, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mari kita ulangi sekali lagi adik-adik, dan kita hafal bersama-sama. Dari Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas miniatur lobak batu seperti ini yang akan mengingatkan kita untuk memanfaatkan kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahan dan alatnya: kertas karton buffalo ukuran A4, 2 warna yang sama, dan 1 warna yang berbeda. Lalu, spidol warna-warni, double tape, gunting, dan penggaris. Cara membuatnya, adik-adik bisa membuatkan 2 pola lobak batu menggunakan kertas karton, lalu digunting dan bisa dihias. Contohnya seperti ini. Lalu adik-adik bisa gunting kertas buffalo yang satu lagi menjadi 2 bagian, lalu dilipat membentukkan segitiga yang akan digunakan sebagai tiang penyangga.
Pada loh batu pertama, adik-adik bisa menuliskan ucapan syukur adik-adik karena Tuhan mengampuni kesalahan dan memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Dan pada loh batu kedua, adik-adik bisa menuliskan komitmen kepada Tuhan untuk berusaha melakukan perintah Tuhan dengan lebih baik lagi. Tempelkan kertas karton segitiga penyangga di balik dari loh batu tadi. Contohnya seperti ini adik-adik. Jadinya seperti ini setelah ditempel. Adik-adik, jika bahan-bahan seperti contoh tadi tidak ada di rumah, adik-adik bisa menggunakan bahan-bahan apa saja yang ada di rumah sesuai dengan kreasi adik-adik. Selamat mengerjakan! Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang kita berikan merupakan wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi, kita harus memberikan yang terbaik ya. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop, lalu adik-adik bisa minta tolong sama mama atau papa untuk menyerahkannya ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih berikan kami berkat hingga pada saat ini, sehingga kami dapat memberikan persembahan kepada-Mu. Tuhan Yesus, kiranya persembahan yang kami berikan dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kakak punya 2 pengumuman. Yang pertama, aktivitas yang sudah kalian buat, minta tolong sama mama atau papa untuk mengirimkan foto atau video ke grup WA orang tua di masing-masing pos sekolah minggu. Yang kedua, kita akan berjumpa lagi pada ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Wah, tidak terasa ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini akan segera selesai. Adik-adik tetap semangat ya, dan selalu ingat firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu taat dan berjanji untuk selalu mau memperbaiki diri. Tuhan Yesus yang baik akan selalu mengasihi kita dan memberikan kesempatan kedua. Sekarang, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Adik-adik, mari kita menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu selama ibadah kami hari ini. Tuhan, kiranya Kau senantiasa mengajarkan kami untuk menjadi anak sekolah minggu yang taat hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik ibadah sekolah minggu hari ini. Tetap semangat dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!